Shalom saudara, selamat siang. Wow, apa kabar? Saya percaya saudara yang ada di manapun berada, ada di Palu, Luwuk, mungkin Poso, Manado, Jakarta, Surabaya, dan sekitarnya. Saya percaya hari ini saudara diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Wow, kita bersuka cita hari ini masih bisa berkumpul walaupun masih secara online, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Semuanya masih sehat-sehat, puji Tuhan. Oke, mari saudara, sebelum kita memulaikan ibadah, kita buka Matius 11 ayatnya yang ke-28. Saya percaya saudara, apapun yang terjadi hari-hari ini, masalah boleh terjadi, COVID boleh banyak, tapi Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber kelegaan. Dan saya percaya ketika kita datang bersekutu dengan Dia, Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan memberikan sukacita karena hati yang gembira adalah obat. Oke? Mari kita tutup mata kita. Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu di hidup kami. Kami sangat bersyukur Engkau memberkati kami Tuhan. Sebentar lagi kami siap untuk datang kepadamu Bapa. Berkati hati kami, berkati hidup kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sorak-sorai bagi kemuliaan Allah kita. Haleluya. Dimanapun Anda berada saudara, kita akan berikan pujian dan penyembahan terbaik kita ke hadapan Allah kita yang layak untuk kita puji dan kita tinggikan. Haleluya, haleluya. Sama kita naikkan pujian ini yuk. Katakan kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu, kan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Bersama-sama kita katakan, ku naikkan syukurku, 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 Jesus, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, oh, ku naikkan syukurku.
hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Dia Allah yang sudah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Telah banyak yang Ia perbuat, yang membuat hidup kita semakin hari semakin disempurnakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi di dalam Engkau saat ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat, banyak yang
Aku sungguh sangat bersyukur untuk kasih setiamu yang mengalir dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Oh Jesus, tak ada lembah kelam yang aku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Mari katakan sekali lagi, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu, Jesus. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Mari sekali lagi katakan dengan sepenuh hatimu, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Sekali lagi katakan, tak ada lembah kelam Tuhan. Kami mampu, kami sanggup melewatinya bersama-Mu Tuhan. Haleluya, Jesus. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Katakan dengan imanmu, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu
Kami hanya mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Amin. Kami hanya mau memuji akan kebesaran-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik. Amin. Engkau Allah yang kami percayai. Kami tidak akan pernah takut Tuhan. Karena kami tahu siapa Allah kami yang kami percayai. Kami tidak akan pernah cemas Tuhan. Sebab Engkau selalu menghibur kami. Engkau selalu memegang tangan kami. Kami hanya mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami hanya mau datang kepada-Mu Tuhan. Kami hanya mau menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada
Bapak, terima kasih buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, khususnya buat kehidupan di jemaat HCC yang ada di Palu, bahkan yang ada di Luwuk. Tuhan, semua karena kasih anugerah-Mu kami bisa ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena penyertaan-Mu Bapa. Bapa, di hari ini kami juga membawa pokok doa kami, bersyukur untuk Bapak Jeffrey Wilyauri, anak Hillary Abigail, Bapak Alex Horyono, Saudari Cindy Wawor, Bapak Jeffrey Lanawaang, Ibu Oktavianita, Ibu Christine, anak Jetro Banatau, Ibu Rosdiana Prisdiantoro yang berulang tahun sepanjang minggu kemarin. Bapak, kami percaya umur panjang Engkau tambahkan Tuhan, rancangan-rancangan yang terbaik, rancangan-rancangan ke depan Engkau sudah persiapkan. Apapun yang dicita-citakan dan didoakan, Tuhan pasti jawab. Kami juga membawa pokok doa kami untuk keluarga yang berulang tahun pernikahan di minggu yang kemarin. Bersyukur bagi keluarga Jeffrey Lanawaang, keluarga Romi Rorora. Bapak, kami percaya Engkau yang membentuk keluarga ini, Engkau selalu memelihara keluarga ini Bapak. Kami juga berdoa bagi pemulihan kota dan bangsa kami dari COVID-19 dan keadaan ekonomi yang mengalami goncangan. Kami percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Bapak, kami tahu saat ini kami sedang mengalami wabah yang ada di seluruh dunia yang mengancam kesehatan manusia, tapi kami percaya kami punya Tuhan Allah, dokter di atas segala dokter, pelindung kami Bapa yang selalu menjaga kami dimanapun kami berada. Kami terbebas dari sakit penyakit COVID-19, dan walaupun ekonomi boleh goyah, tapi iman kami tidak akan pernah goyah terhadap Engkau Bapa. Dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi kami semua jemaat HCC yang ada di Palu, bahkan yang ada di Luwuk Tuhan. Kami percaya juga Bapa, setiap kegiatan yang kami adakan, baik itu secara online, Bapak, Engkau selalu memberkatinya Bapak, CG online, ibadah raya online, ataupun rapat secara online, kami percaya akan menghasilkan hal-hal yang besar Tuhan. Dan kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami Bapak. Ini pokok doa kami Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami Bapak. Kami percaya, haleluya, amin. Oke saudara, untuk news minggu ini, saya ingin menyapa bagi saudara yang baru pertama kali bergabung dengan ibadah online HCC. Halo saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, selamat datang di rumah, di Home Community Church. Saya percaya saudara adalah keluarga, ini adalah rumah bagi kita semua. Selamat bergabung dengan kami, selamat beribadah, selamat menikmati ibadah kami. Kami percaya bahwa mujizat dan lawatan Tuhan pasti terjadi walaupun kita tidak berkumpul, tapi saudara ada di rumah, ada dimanapun berada, Tuhan pasti memberkati dan menjamah hidup saudara. Oke, pengumuman yang kedua itu Home Youth akan mengadakan Youth Connect bersama Pastor Rico Karangetan hari Selasa. Yang anak muda tolong dicatat tanggalnya, tanggal 20 Oktober 2020 jam 5 sore via Zoom. Harus dicatat, ini via Zoom, berarti online. Silakan menghubungi masing-masing leaders CG Youth. Yang ketiga, info CG tetap diadakan secara online atau sesuai kesepakatan bersama dengan masing-masing CG leaders. Dan bagi jemaat yang baru yang ingin tergabung di CG dapat menghubungi nomor gereja. Mungkin bisa akan ada di bawah ini nomor gereja. Yang terakhir, ibadah minggu akan diadakan secara online sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Saya percaya gembala di tempat ini, Pastor Roni Rumambi bersama tim sudah memperkirakan atau memikirkan hal-hal yang terbaik bagi setiap anggota jemaat. Oleh karena itu, untuk ibadah fisikal mungkin untuk saat ini belum diadakan, kita masih secara online sampai situasi kondusif dan kita bisa bertemu lagi dengan ibadah fisikal. Oke saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita buka ayat Matius 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Wow, cukup panjang saudara. Ini anak sekolah minggu pun sudah tahu tentang kisah ini. Kisah tentang 5 roti dan 2 ikan.
mereka bersaudara. Oh tidak. Kisah 5 roti dan 2 ikan, saya akan bacakan ayat yang ke-15 sampai ke-20. Menjelang malam murid-murid Yesus maksudnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanyalah 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Singkat cerita, saudara, orang-orang banyak mengikuti Tuhan Yesus dan mereka sudah mulai malam. Murid-murid Yesus lihat, wah, ini ada mereka belum makan, bagaimana mereka mau makan, apa yang kita akan berikan. Tapi saya melihat dari sisi yang lain, saudara, saya mencatat beberapa hal kecil. Kisah 5 roti dan 2 ikan ini kisah yang kita sudah sering dengar dari kita masih kecil, dari sekolah minggu mungkin, sampai saat ini kita selalu dengar tentang kisah 5 roti dan 2 ikan. Saya mengambil satu tema kecil, hati yang mau memberi. Saya sering lihat di film, atau bukan di film, di kehidupan sehari-hari, kalau kita mau bepergian, kita akan membawa ada yang namanya persiapan. Setidaknya ada yang namanya persiapan. Mungkin snack atau makanan ringan, paling tidak kalau dekat ya bawa snack lah. Tapi kalau jauh mungkin ya bawa makanan. Karena di zaman dulu mungkin belum ada supermarket, belum ada toko-toko kelontong yang di dekat jalan mungkin jalan. Aduh, ayo ikut Yesus. Ada supermarket. Ayo beli roti untuk dipakai, makan. Saya rasa orang-orang pada zaman itu pun sudah berpikir, apalagi mereka berjalan bersama dengan keluarga dan anak-anak. Setidaknya makanan adalah hal fundamental, hal dasar yang mereka harus miliki saat itu. Jadi waktu mereka jalan, setidaknya mereka harus punya bekal makanan. Saya yakin dari ribuan orang yang mengikuti Tuhan Yesus, pasti ada yang membawa makanan lebih banyak dari 5 roti dan 2 ikan. Saya yakin. Tapi kita bisa lihat, hanya orang-orang tertentu yang berani memberikan. Dan walaupun mereka memberikan, mereka ada sedikit ragu. Wah, ini di ayat 17-18 berkata begini. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Jadi ada ragu. Waduh Tuhan, yang ada cuma 5 roti dan 2 ikan. Ini mau dikasih makan ribuan orang. Tapi manusia selalu melihat apa yang mereka lihat. Tapi Tuhan selalu melihat dari apa yang bisa kita berikan. Terus Tuhan bilang begini. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Mungkin dalam hati mereka, buat apa 5 roti dan 2 ekor ikan ini? Tapi Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Kita bisa melihat dua sisi perbedaan. Manusia kadang melihat jumlah, tapi Tuhan melihat hati yang mau memberi. Karena dengan hati yang mau memberi, seberapa besar saudara beri dengan hati yang tulus, Tuhan dapat mengembalikan berlipat kali ganda. Amin, saudara. Dan mereka memberikan roti. Kemudian Tuhan dapat mengubah yang terbatas menjadi tidak terbatas. Roti itu diambil, Tuhan menengadah ke langit dan mempersembahkan. Dan apa yang terjadi, saudara? Roti itu dibagi-bagikan dan ikan itu dibagi-bagikan. Namun tidak pernah habis. Dibagi-bagikan sampai semuanya cukup dan makan. Setelah makan belum selesai, itu dikumpulkan kembali. Dan hasilnya masih ada kurang lebih 12 bakul. Wow. Saya rasa Tuhan kita itu Tuhan yang hebat. Dari 5 roti dan 2 ikan, ada sisa 12 bakul. Dari berkat yang kecil, tapi kita mencoba memberikan syukur kepada Tuhan, memberikan dari hal-hal yang kecil. Percayalah, akan ada
sisa 12 bakul berkelimpahan di dalam hidupmu. Amin saudara. Saya percaya saudara mengamini, yang ada di rumah pasti amini. Amin. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita akan menyembah Tuhan. Sekali lagi mari kita tutup mata kita menyembah Dia yang ada di rumah. Mari. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat hari Minggu untuk semua keluarga HCC yang ada di Palu, di Luwuk, dan di kota-kota yang lain. Apa kabar saudara semua? Harapan saya setiap kita sehat, diberkati Tuhan, dan tetap bahagia bersama dengan keluarga kita. Nah, di minggu ini kita tetap akan belajar satu nilai yang kita hidupi, yang kita pelajari dan kita lakukan di rumah ini, yaitu selfless. Dan saya berdoa agar pelajaran ini akan menolong kita semua semakin segambar dan serupa dengan Kristus. Siapkan hati saudara, dan mungkin sudah bisa siapkan catatan saudara untuk mencatat beberapa hal yang penting yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, mari kita mulai dengan satu ayat dalam kitab Filipi pasal yang kedua, di ayat yang ketiga dan seterusnya. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Selfless, sesuatu yang sangat luar biasa, dan kita hanya belajar dari satu pribadi yang sangat luar biasa yang bernama Yesus. Dalam kitab Filipi ini mengajarkan kepada kita seperti apa sih orang yang selfless itu. Yang pertama, dia tidak mencari kepentingan untuk dirinya sendiri. Dia akan menganggap orang lain lebih utama, dan dia pasti akan memperhatikan kepentingan orang lain. Bahkan dia rela untuk merendahkan dirinya, bahkan berkorban seperti Yesus sampai mati di kayu salib. Ini hal yang luar biasa. Orang pikir, mungkinkah kita di zaman ini, di situasi ini dapat melakukannya? Saya mau katakan sangat mungkin dan sangat bisa. Tapi apa yang diajarkan oleh dunia ini kepada generasi hari-hari ini bukan selfless, tapi selfish. Seperti bagi saya sebagai seorang gembala sangat penting sekali. Saya ingin nilai ini kita lakukan, kita hidupi di dalam kehidupan kita. Mungkin kalau kita lihat selfless, yaitu salib ini, kita harus merendahkan diri kita, rela berkorban, memperhatikan orang lain, mengutamakan orang lain, mencari kepentingan orang lain lebih penting daripada diri kita. Itu sesuatu yang sangat sulit. Apakah ini bisa diterapkan dalam hidup kita sehari-hari? Bukankah sifat-sifat ini akan membuat kita justru nggak dianggap orang, malah makin direndahkan? Saya mau kasih tahu kepada semua jemaat, semua keluarga HCC. Selfless
itu mungkin bagi dunia adalah sebuah jalan turun, tapi bagi Tuhan selfless adalah jalan naik untuk kita semua. Maka dalam ayat ini dikatakan, bahkan sampai mati di kayu salib, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Justru waktu Yesus selfless, dia pentingkan kepentingan orang lain, memperhatikan orang lain, mengutamakan orang lain, merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya sampai dia mati di kayu salib. Itu semua seperti sebuah jalan turun bagi dunia. Tapi bagi Tuhan, justru itulah jalan di mana Bapa di surga meninggikan dia, mengangkat dia. Saudara, selfless itu sangat relevan di zaman ini. Selfless sangat mampu dan bisa kita lakukan, karena justru dengan selfless Tuhan akan membuat jalan kita diangkat Tuhan dengan luar biasa. Nah, sebuah pertanyaan besar hari ini, dapatkah ini kita lakukan? Sangat bisa. Sebab itu hari ini saya tidak berkhotbah sendirian. Saya bersama dengan 3 orang hamba Tuhan yang luar biasa yang ada di rumah ini, yang sedang membangun rumah ini bersama-sama dengan saya juga dengan semua hamba Tuhan yang lain. Dan mari kita sambut bersama Doni, Johan, dan juga Leo. Wow. Thank you bisa menemani saya hari ini untuk sharing tentang selfless. Nah, hari ini saudara perlu tahu bahwa selfless itu sangat relevan dan itu sangat bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan bahas dari 3 area hidup yang dapat kita terapkan selfless. Ya, kita mulai dari family, marketplace, dan ministry. Nah, tentu saya akan mulai yang pertama dengan Doni, karena kebetulan dia adalah pastor untuk kids, untuk pelayanan anak sekolah minggu berkaitan dengan keluarga. Nah, kira-kira dan relevan nggak selfless ini kalau kita terapkan di dalam family, dalam keluarga, hubungan suami, istri, hubungan orang tua dengan anak? Gimana? Silakan. Iya, terima kasih. Kalau berbicara tentang selfless dalam keluarga, kalau kita bersama bahwa keluarga itu adalah institusi yang Tuhan buat, di mana kita bisa menerapkan selfless atau menerapkan kebenaran firman Tuhan melalui hal yang kecil. Seperti kata firman Tuhan katakan bahwa kita harus memberitakan Injil dari Yerusalem dulu, berarti dari keluarga kita dulu. Nah, cuma Tuhan dikasih dalam nama Tuhan bahwa kalau bicara tentang keluarga berarti bicara tentang, bukan cuma bicara tentang suami istri seperti katakan Pastor Roni tadi, katakan bahwa bicara juga tentang anak-anak kita. Bukan bicara tentang kamu, tapi bicara tentang kita. Yes. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan bahwa selfless sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami sangat-sangat dibutuhkan, karena suami adalah kepala atau pemimpin di tengah-tengah keluarga. Jadi sebagai imam, jadi segala sesuatu berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan dimulai dari suami. Ya. Selfless adalah sebagai seorang suami adalah, atau sebagai seorang ayah juga, di mana seorang bapak bisa menurunkan dirinya, menurunkan egonya. Karena kala kita sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, bahwa saya kepala keluarga, saya yang memimpin, jadi segala sesuatu saya yang memutuskan. Keputusan istri, keputusan anak, atau pendapat istri, pendapat anak tidak dibutuhkan. Nah, di sini kita sebagai seorang suami sangat dibutuhkan untuk menurunkan, seperti dikatakan tadi bahwa bukan sebagai tanda jalan turun, tetapi ini menjadi jalan naik untuk kita semakin luar biasa dalam memimpin keluarga. Begitu juga dengan sebagai seorang istri. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kalau kita mengambil contoh, kadang-kala istri merasa tidak dihargai apa yang dilakukan di rumah. Mungkin suami datang kerja, mungkin berpikir istri cuma sampai santai-santai, tapi pekerjaan istri justru sama besarnya, sama nilainya. Tapi di sini bagaimana seorang istri ketika dia merendahkan dirinya ketika suami datang kerja, kemudian ada sebuah kritikan yang disampaikan. Tapi di sini seorang istri harus belajar. Saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar tentunya sebagai seorang istri bagaimana menjadi seorang penolong. Karena istilahnya kalau tanpa seorang, coba kita bayangkan kalau di dunia ini tanpa ada wanita, siapa yang akan mengurus anak-anak kalau kita sibuk kerja? Kadang-kadang sebagai kepala rumah tangga terlalu meremehkan. Tapi di sini kita belajar sama-sama dari seorang pribadi Lea. Lea adalah pribadi yang tidak dicintai, tidak dihargai, tetapi dia memiliki sifat yang selfless.
dia rela melakukan apa saja untuk mendapatkan hati seorang Yakub. Dan Tuhan mendengarkan setiap seruan dari seorang Lea. Bahkan Tuhan memberikan 7 orang anak, yaitu 6 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Di sini kita belajar sama-sama. Seorang Lea. Jadi seorang ibu boleh belajar dari seorang Lea. Tidak dicintai, tetapi dia belajar terus untuk mencintai suaminya. Nah, sebagai seorang anak, nah seperti dikatakan Pastor Roni tadi mengatakan bahwa Yesus adalah salah satu contoh. Nah, yang sangat luar biasa. Contoh ketika Tuhan Yesus menghadiri pesta kawin yang ada di Kana, dan ibunya cuma mengatakan mereka kekurangan anggur, dan Tuhan Yesus katakan waktuku belum waktunya, ini belum waktunya saya untuk bersaksi, untuk keluar. Tapi di sini Yesus memilih taat kepada ibunya, taat kepada mamanya, bahwa ketika mereka sangat membutuhkan, dan Tuhan dia bisa saja sih Tuhan Yesus mengatakan tidak, saya tidak mau melakukan, tetapi dia memilih hormat kepada ibunya. Nah, tapi sudah jemaat kekasih dalam nama Tuhan, bahwa di sini kita belajar sama-sama bahwa bagaimana contoh tadi tentang seorang anak. Nah, jadi sebagai seorang anak kita belajar sama-sama. Saya juga dari sini kita belajar bahwa anak belum pernah jadi orang tua, tapi orang tua pernah menjadi anak. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ini kita belajar sama-sama. Di tengah keluarga sangat dibutuhkan selfless, sangat dibutuhkan kita merendahkan diri. Merendahkan diri bukan berarti kita harus tapi di sini belajar untuk mendengarkan pendapat istri, pendapat anak, belajar mengayomi anak-anak kita. Jadi di sini juga dikatakan sebagai firman Tuhan mengatakan bahwa hai anak-anak, dalam dikatakan bahwa hormatilah ayah dan ibumu, karena di situ taatilah mereka. Itulah firman Tuhan, itu adalah kehendak Tuhan. Jadi selfless sangat dibutuhkan, sangat penting, sangat relevan dalam kehidupan sebagai keluarga. Berarti selfless ini sebenarnya kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, itulah kunci kebahagiaan sebuah keluarga. That's right. Di waktu suami tidak egois, istri tidak egois, suami mementingkan kepentingan istri lebih penting dari dirinya sendiri, istri mementingkan suami lebih penting daripada dirinya sendiri, itu pasti bahagia. Kalau orang tua tidak egois, dia selfless, dia pentingkan anak-anaknya lebih penting dari dirinya sendiri, lalu anak-anak juga mementingkan orang tuanya lebih daripada dirinya sendiri, maka itu yang terjadi bahwa setiap hubungan akan menjadi sebuah kebahagiaan. Nah, sebab itu keluarga HCC, bagi kita yang sudah punya keluarga, suami istri, dan punya anak, dan kita masih ada orang tua hari ini, penting sekali untuk kita selfless di tengah-tengah hubungan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di Yerusalem kita. Karena itulah kunci kebahagiaan. Kita mau cari kunci, cara yang jitu, resep kebahagiaan, nggak ada yang lain. Selfless saja. Pentingkan kepentingan pasangan kita, orang tua kita, anak kita melebihi diri kita. Kita mau merendahkan hati kita untuk merendahkan ego kita, maka itulah kebahagiaan. Terkadang waktu kita mengalah sepertinya jalan turun. Wah, saya kalah nih. Wah, suami merasa kalah, istri merasa kalah. Padahal enggak, justru waktu kita merendahkan hati kita, enggak egois, kita lebih pentingkan kepentingan mereka, itulah jalan naik kepada kebahagiaan. Nah, setiap hari kan kita pasti ada pekerjaan, di dunia bisnis, di marketplace, tentunya di kampus. Nah, ini yang pertanyaan saya untuk Johan, apakah selfless ini juga relevan nggak di tengah-tengah dunia kerja, di tengah-tengah marketplace, di tengah-tengah kehidupan sehari-hari nih? Kan pagi itu pulang keluar dari rumah, udah di tempat kerja, di area bisnis, satu hari bisa 8 jam ke atas. Nah, itu kira-kira relevan nggak untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari, terutama di dunia marketplace? Silakan. Selfless itu bisa jadi sangat relevan sekali apabila kita tahu esensi yang sebenarnya. Sebagai anak Tuhan, kita semua tahu bahwa Yesus memberikan teladan di atas kayu salib. Nah, di atas kayu salib adalah di kematian Yesus adalah salah satu bentuk pernyataan selfless yang sangat relevan sekali untuk bisa kita hidupi. Dan apa yang terjadi sebenarnya di atas kayu salib justru itu memberitahukan kita bahwa salib punya tujuan. Salib adalah tempat pertukaran yang berdampak
dan menghasilkan sebuah tujuan buat setiap kita yang berada di marketplace khususnya. Nah, setiap kita yang berada di marketplace dalam usaha, bisnis, pekerjaan dan apapun itu, kita pastinya memiliki karakter masing-masing. Kita memiliki karakter yang berbeda. Begitu banyak orang di luar sana join bisnis sama kita, mengerjakan project bersama kita, dan begitu banyak orang yang memiliki karakter yang berbeda pastinya. Dan sebagai anak Tuhan, kita perlu mengikut jejak salib Kristus. Karena salib Kristus mengarahkan kita kepada tujuan yang Tuhan kehendaki. Nah, jejak salib Kristus perlu kita ikuti, perlu kita hidupi, perlu kita jalani. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kalau kita mau mengikut Kristus, sangkal diri, pikul salib. Karena itulah tujuan Tuhan, supaya kita menjadi pribadi yang selfless, tidak egois, tidak selfish, tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan sesama, memikirkan orang lain, memikirkan orang banyak. Bahkan yang terpenting, kita memikirkan keluarga kita masing-masing. Itu yang terpenting. Hidup kita perlu menggenapi tujuan Tuhan, bukan hanya menikmati dampak dari salib. Kita perlu menjalani dan mengejar dan mencari tujuan yang Tuhan kehendaki, bukan hanya merasakan dan menikmati dampak dari salib. Apa sih dampak dari salib? Dampak dari salib memberikan kita kasih karunia. Tapi tujuan dari salib untuk kita agar kita bisa memberikan kasih karunia buat banyak orang di marketplace, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. 1 Korintus 13 ayat yang kelima berkata, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi setiap kita diperintahkan untuk tidak mencari keuntungan diri sendiri. Karena apapun yang Tuhan mau, kita nggak perlu mencari suara Tuhan atau menunggu suara Tuhan. Apa yang Tuhan bilang itu sudah ada di dalam firman Tuhan. Apapun yang Tuhan depositkan di dalam kehidupan kita sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Saya percaya hati yang egois mengasihi karena ingin mendapatkan sesuatu. Tetapi hati yang serupa Kristus mengasihi karena ingin memberikan sesuatu. Nah, Yesus sendiri memberikan contoh. Yesus adalah salah satu teladan utama kita. Yesus adalah teladan yang sangat bisa kita ikuti, bahkan harus kita ikuti sebagai anak Tuhan. Agar kenapa? Supaya kita memiliki nilai Kristus di dalam keseharian kita, dimanapun kita berada, di marketplace tentunya. Markus 14 ayat 41 menceritakan tentang Petrus, Yakobus, dan Yohanes mengecewakan Yesus ketika mereka tertidur pada waktu di mana seharusnya mereka ikut Yesus berdoa dan berjaga-jaga, karena pada saat itu sudah tiba waktunya Yesus. Pada malam hari itu Yesus akan diserahkan. Tetapi apakah Yesus menahan murid-murid untuk tidak tidur, untuk tidak beristirahat? Tidak. Tapi Yesus mengatakan, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Banyak dari kita mementingkan haknya kita daripada apa kewajiban yang harus kita lakukan. Kita lebih banyak menuntut hak daripada melakukan apa yang seharusnya kita lakukan.
di dalam dunia marketplace. Nah, kita perlu tahu, penting sekali kita memiliki nilai-nilai Kristus dalam hidup agar kita tahu apa kewajiban, apa perintah Tuhan yang harus kita lakukan dalam perjalanan karir, dalam tingkatan jabatan Bapak Ibu Saudara, mungkin di marketplace, di pekerjaan, di manapun. Mungkin ada yang kurang suka dengan jabatan Anda saat ini, dan mungkin ada orang yang mau menjatuhkan. Mungkin saudara juga ingin mengejar dampak dari salib gitu, hanya ingin menerima kasih karunia, menunggu jabatan, mengejar jabatan. Yang terpenting bukan menjadi besar, tapi menjadi pelayan. Kita bisa melayani sesama, kita bisa melayani banyak orang. Itu jauh lebih penting. Itu yang Yesus ingini, bukan menjadi yang terbesar. Lukas 9 ayat 46 berkata, maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Dan di dalam Lukas 22, di percakapan waktu perjamuan malam, Yesus berkata, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Tapi sebelumnya Yesus berkata, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kita tahu, setiap kita yang berdoa, yang menyembah, kita semua yakin kita ini kecil, Tuhanlah yang besar. Itu sebabnya kita berdoa, kita menyembah Dia. Hal yang besarlah yang patut dan layak kita sembah. Yesus besar, kita kecil. Itu sebabnya Yesus merendahkan dirinya sebagai pelayan. Yesus datang ke dunia ini untuk melayani saya, Bapak Ibu Saudara, dan kita semua. Dan saya mengajak untuk kita semua, mari berhenti melayani diri sendiri dan mulai melayani sesama. Percayalah, melayani akan membuka pintu yang tidak pernah kita pikirkan. Luar biasa. Jadi di dalam dunia marketplace itu sudah sangat biasa sebenarnya orang bersaing mengejar jabatan. Bahkan dia rela menjatuhkan yang lain supaya dia bisa naik. Di dunia bisnis sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa. Kita harus mengalahkan pesaing kita, mengejar omset kita, mengejar lebih besarnya perusahaan kita. Tapi Alkitab ajarkan bukan jabatan dan omset yang kita kejar, tapi kejarlah melayani orang lain. Akan sangat indah waktu sebagai bos kita berusaha untuk melayani juga orang-orang di bawah kita. Maka apa yang kita tabur, kita akan tuai. Orang-orang yang di bawah kita akan melayani, memberikan kinerja yang jauh lebih baik. Demikian juga dalam dunia bisnis dan dalam dunia marketplace. Jemaat HCC yang diberkati Tuhan, memang tidak mudah menerapkan ini di dunia marketplace. Tapi kalau kita mau melakukannya seperti apa yang Yesus lakukan, untuk menjadi yang terbesar, untuk menjadi yang dipermuliakan, harus rela menjadi yang terkecil dan menjadi hamba dari semuanya, yaitu melayani. Itulah jalan kita untuk menjadi sukses. Itulah jalan kita untuk menjadi besar dan luar biasa. Bahwa kita mau selfless dan mau melayani orang lain. Nah, demikian juga dalam family, dalam marketplace, dan tentunya di dalam pelayanan, nilai ini pasti juga sangat penting. Nah, menurut Lea gimana nih dalam selfless di dalam dunia ministry, dalam dunia pelayanan? Silakan. Iya, dalam dunia pelayanan sebenarnya ini agak sedikit membingungkan karena tadi di-share Yesus selfless, makanya dia melayani. Justru ketika kita melayani itu bukti bahwa kita melakukan tindakan yang selfless. Tetapi
kenapa kita perlu bahas tentang selfless dalam pelayanan? Karena ternyata saya menemukan atau bahkan saya pernah mengalami bahwa saya melayani tetapi tidak selfless. Saya melayani tetapi selfish. Saya bukan melayani Tuhan, tetapi ternyata saya melayani diri saya sendiri. Saya bukan melakukannya karena saya tulus dan karena saya cinta sama Tuhan, terus saya melayani, saya terlibat dalam pelayanan di gereja, dalam penggembalaan di Connect Group, dalam pelayanan apapun. Saya membantu bukan karena saya cinta Tuhan, tetapi karena ada alasan-alasan lain atau motivasi-motivasi lain yang ternyata ketika saya renungkan itu selfish. Itu bukan selfless. Nah, seringkali saya juga pernah alami ini, dan ini sangat menegur saya ketika saya dapati bahwa seringkali kita melayani karena hanya sekedar ingin dilihat. Kita melayani supaya diapresiasi, dipuji, sekedar untuk status sosial, atau bahkan hanya sekedar untuk memuaskan hasrat kita untuk merasa berfungsi atau bermanfaat. Karena kita bingung, tujuan hidup kita nggak ada, kita nggak tahu mau buat apa. Karena rasa haus untuk merasa berguna, kita ikut dalam pelayanan. Tetapi kita lupa esensi dari melayani adalah kita melayani Tuhan. Karena Tuhan telah mati untuk kita, makanya kita tidak lagi untuk mementingkan diri kita sendiri, tapi kita melayani orang lain. Kita ikut bekerja, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi kita pikir kita melakukan hal yang benar, ternyata kita sedang tersesat di jalan yang benar. Nah, seperti kalimat yang dikatakan oleh Pastor Christopher Tafiero, luar biasa di khotbah ibadah minggu lalu, itu sebuah kalimat yang agak membingungkan, tetapi it's so true. Itu sangat betul-betul terjadi. Kita tersesat di jalan yang benar. Seperti apa itu tersesat di jalan yang benar? Kita terlihat ada di jalan yang benar. Kita terlihat hidup benar, melakukan hal yang benar, tanda kutip terlihat, tetapi di dalam diri kita, deep down, secara personal kita tersesat. Secara motivasi, secara tujuan kita tersesat. Meskipun kita terlihat ada di jalan yang benar. Nah, ini kalimat yang sangat menegur, bahkan menampar setiap pelayan-pelayan Tuhan, termasuk saya sendiri. Untuk selalu kita perlu menanyakan, it's not about me, it's about Jesus. Saat kita mau melayani, kita ingatkan kembali, ini untuk Tuhan, bukan untuk saya. Ini untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan saya. Dan kita tahu ketika motivasi kita benar, itu sangat mempengaruhi tindakan kita dan performance kita, kinerja kita dalam setiap pelayanan dimanapun kita terlibat. Nah, jadi bagi saya, kita dapat betul-betul dikatakan selfless dalam pelayanan ketika kita tidak masalah untuk tidak terlihat. Ketika kita no problem saya tidak kelihatan, no problem bukan saya dapat pujian, no problem tidak ada yang puji, tidak ada yang apresiasi apa yang saya lakukan. Itulah momen dimana kita betul-betul selfless dalam pelayanan. Karena kita dapat tetap melakukan yang terbaik meskipun tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang memuji, kita tidak dapat apa-apa, tidak dapat bayaran. Kita tetap melayani karena kita cinta Tuhan. Nah, saya dapati ada dua ciri-ciri orang yang selfish dalam pelayanan. Yang pertama itu yang tadi, dia mau terlihat. Pastikan semua yang dikerjakan harus kelihatan. Pastikan semua diupload di sosial media. Kalau saya buat ini, buat itu, saya ini melayani Tuhan, saya terlihat dekat dengan Tuhan karena saya melayani. Dan yang kedua, ini pun seringkali saya dapati, bahkan pernah saya lakukan pun, yaitu ingin kesalahan orang lain terlihat. Nah, jadi kita kan melayani tidak sendiri, kita punya tim, kita punya departemen. Seringkali karena kita nggak selfless, karena kita egois, karena kita selfish dalam pelayanan, untuk kita bisa semakin terlihat, kita mau kesalahan orang terlihat. Kita mau kekurangan orang terlihat supaya kita terlihat lebih baik. Terkadang begitu, seperti yang Pastor Roni katakan tadi, karena kita mau menjatuhkan orang supaya kita makin naik. Dalam pelayanan pun bisa terjadi seperti itu. Kita setiap kali datang, kita fokus terhadap apa kekurangan ini, kekurangan itu, apa yang salah, apa yang kurang dari orang ini. Sehingga kita melewatkan atau kita miss keindahan atau bahkan hal yang baik dari setiap orang atau partner pelayanan kita. Jadi di Matius 6, di Matius pasal 6 ini pasal yang cukup panjang, tetapi saya perhatikan ada beberapa perikop di dalamnya. Dan yang saya ingin highlight atau saya ingin stabilo 3 perikop di awal, yaitu tentang
hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa. Saudara bisa baca di rumah di Matius pasal yang ke-6. Di sini Yesus menjelaskan tentang ada beberapa hal, cuma saya highlight 3 hal yang di awal ini. Ada satu kalimat yang familiar atau repetitif yang sering kali Yesus ulang, yang kalimatnya mirip, yaitu maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Wow. Nah, hal memberi sedekah, hal-hal kerohanian, hal-hal pelayanan, hal-hal yang terlihat benar, ketika kita bersedia untuk tidak terlihat, untuk tidak masalah, saya tidak terlihat, saya tidak menerima pujian, saya melakukannya meskipun itu dikategorikan hal yang tersembunyi. Maka firman Tuhan berkata, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalau mau disuruh pilih, mau terima balasan atau imbalan dari manusia atau dari Tuhan, ya tentu saja dari Tuhan. Karena balasan dari Tuhan itu luar biasa, bukan hanya material, itu bisa berbentuk kebahagiaan, keluarga, kesehatan, dan banyak lagi. Kalau mau disuruh pilih, mending tersembunyi, biar Tuhan langsung yang balas. Kalau saya sih itu, kalau untuk Salvas dalam pelayanan. Ya, luar biasa. Berarti Salvas dalam pelayanan bersedia untuk tak dilihat oleh manusia, tapi mungkin dilihat oleh Tuhan. Ya. Dan seperti saudara bisa lihat, kami setiap minggu khotbah muncul di layar kaca saudara, di handphone saudara. Tapi tahu saudara, ada orang-orang yang nggak kelihatan, yaitu tim multimedia, gitu ya, nggak kelihatan. Sekarang ada di belakang layar ini mereka beberapa orang. Mereka nggak pernah muncul kan, tapi itu selfless gitu loh, bersedia untuk nggak dilihat. Nah itulah sebabnya keluarga CC Palu, lu dari manapun sudah berada, saudara perlu tahu di rumah ini, setiap keluarga yang ada di rumah ini, anak-anak yang ada di rumah ini, yang menjadi bagian dari rumah ini, melayani dalam bentuk apapun, termasuk kami pastor yang berkhotbah, kami semua tidak diberikan persembahan kasih, gitu. Kenapa? Karena inilah selflessnya kita, gitu. Inilah nilai yang saya ingin tanamkan, bahwa dalam pelayanan kita berkorban. Kak Victor bilang bukan cari korban, tapi berkorban. Inilah selflessnya kita, gitu. Jadi karena ini rumah kita, maka kita nggak akan mungkin kita minta dibayar untuk membangun rumah kita sendiri. Nah ini nilai yang saya tetap tegaskan, tetap saya bangun bagi semua, dari mulai pelayanan di sekolah minggu, kids, youth, semuanya, singers, WL, main musik, yang melayani, yang menjadi bagian daripada rumah ini. Kalian adalah anak-anak di rumah ini, maka melayani di gereja ini, maka nggak ada yang namanya PK. Karena saya ingin kita belajar sama-sama tentang yang namanya selfless. Karena ini rumah kita, ini keluarga kita. Jadi selfless ini sangat relevan, sangat relevan untuk kita lakukan, untuk kita hidupi, untuk kita kerjakan. Karena firman Tuhan bilang gini, Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku. Apakah saudara mengikuti Yesus hari ini? Atau hanya menjadi pengunjung gereja? Saya berdoa sendiri ikut Yesus, bukan pengunjung gereja. Ia harus yang pertama menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Disederhanakan dalam satu kalimat, itu selfless. Itu aja. Kalau dalam keluarga, saudara sebagai suami, sebagai seorang papa, mama, istri, anak, orang tua, mau belajar selfless, maka lihatlah rumah tangga yang jauh lebih bahagia. Waktu dalam dunia bisnis, di dunia karir saudara, dunia pekerjaan saudara, di kampus, kalau saudara belajar dia orang yang selfless, yang tidak egois, yang nggak hanya pikirkan dirimu sendiri, maka lihatlah akan ada progres kenaikan yang terjadi. Demikian juga dalam pelayanan. Di saat orang mengejar mimbar, mencari nama dalam pelayanan, berusahalah seperti yang Yohanes bilang, biarlah dia makin besar, aku semakin kecil. Kita nggak perlu terlihat oleh dunia ini, tapi biarlah Tuhan yang lihat. Dan waktu Tuhan memberikan upah, itu upahnya jauh lebih besar, jauh lebih bernilai dibandingkan amplop yang kita terima. Sebab itu, waktu kita melakukan selfless, terkadang dunia melihat sebuah penurunan, sebuah keadaan yang turun, karirnya turun. Wah, lihat dia semakin lemah, semakin nggak berdaya. Tapi justru selfless, salib adalah jalan Tuhan untuk membawa kita dia lebih naik, keluarga kita lebih bahagia, kita semakin diberkati, dan pelayanan kita semakin
luar biasa. Saya mengajak semua keluarga ACC dimanapun sudah berada, mari selfless. Lakukan ini di tengah-tengah keluargamu, lakukan ini di tengah dunia marketplace-mu, dan lebih lagi lakukan ini di dalam pelayananmu. Biarlah engkau lebih terlihat oleh Tuhan, bukan dunia ini. Dan biarlah Tuhan melihat langsung apa yang kau kerjakan. Engkau gak dapatkan pujian dari manusia, tidak dapat apapun dari dunia ini, tapi dapatkan berkat yang jauh lebih besar daripada Tuhan. Biarlah kebenaran ini memerdekakan kita semua, membebaskan kita. Terima kasih untuk Pastor Doni, Pastor Johan, dan Leo. Terima kasih buat semua firman yang luar biasa. Saya berdoa kalian Tuhan pakai lebih dahsyat, lebih luar biasa. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat pelajaran yang kami terima hari ini Tuhan. Kami nggak hanya belajar firman, tidak hanya mengkhotbahkan firman, tapi kami melakukan firman ini Tuhan. Kami mau selfless, dimulai dari rumah kami, di tengah marketplace kami, dan lebih lagi dalam dunia pelayanan kami. Tolong kami, Roh Kudus mampukan kami untuk kami sanggup melakukannya, menghidupinya, dan benar-benar kami pikul salib dan mengikuti Engkau Tuhan, menyangkal diri kami setiap hari, dan Roh Kudus tolong kami, urapi kami. Hamba berdoa agar kebenaran ini termaterai di hidup kami, dan kami melakukan yang penuh kesetiaan. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani bersama-sama hari ini, berkati kami semua. Segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan, segala pujian, kehormatan itu hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak menerima semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Saya percaya setiap saudara pasti diberkati Tuhan hari ini lewat kebenaran, lewat firman Tuhan yang luar biasa memberkati kita semua. Dan saya mengencourage saudara semua untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengarkan dan belajar tentang firman Tuhan. Dan hari ini mungkin ada Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada hari ini, mungkin saudara baru pertama kali mendengarkan khotbah secara di channel YouTube ini, dan saudara mungkin selama ini kau belum percaya kepada Tuhan, dan hari ini mungkin Roh Kudus sedang bekerja di hati saudara untuk mengenal Yesus lebih dalam, dan kau ingin, saya ingin lahir baru, saya ingin percaya kepada Yesus. Ini waktu yang tepat untuk saudara mengenal Yesus, menyerahkan hidupku kepada Yesus, mempercaya, beriman kepada Yesus. Maka saya ingin mengajak saudara yang mungkin baru pertama kali ingin mengenal Yesus hari ini, ingin bertobat hari ini, mari ikuti doa saya hari ini. Dan juga mungkin ada di antara saudara yang hari ini mungkin hidupmu jauh daripada Tuhan. Dulu engkau melayani, dulu engkau luar biasa dalam Tuhan, hari ini engkau jatuh, engkau jauh daripada Tuhan, dan firman Tuhan hari ini berbicara kepada hidupmu untuk membuat engkau bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Engkau ingin kembali punya kasih yang mula-mula, ingin kembali melayani Tuhan, mau sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Ini waktu yang tepat karena Roh Kudus sedang bekerja kepada saudara. Sebab itu saya mengajak saudara untuk ikut berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur buat anakmu Yesus yang telah datang ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, menebus dosaku dan mengampuni segala kesalahanku. Sekarang ku serahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Urapi aku, penuhi aku dengan rohmu, agar aku hidup sesuai dengan firmanmu dan menjadi saksimu di sepanjang hidupku. Amin. Selamat untuk saudara yang baru pertama kali menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan juga saya bersyukur untuk saudara yang hari ini engkau kembali ke jalan yang benar, engkau bertobat kembali kepada Tuhan. Saya percaya Roh Kudus akan bekerja dengan lebih luar biasa di dalam kehidupan saudara. Semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, mari semakin mengasihi Tuhan dan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Sebab itu saya mengajak saudara semua untuk bangkit berdiri bersama-sama, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari buka hati saudara di hadapan Tuhan, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Dan jangan lupa saudara, tetap jaga kesehatan saudara, tetap pakai masker, jaga jarak saudara, dan tingkatkan imun tubuh saudara. Dan terlebih lagi, hati gembira adalah obat. Dan minggu depan jangan lupa ada Bapak Rohani kita, Pastor Victor Waang, akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Dan saya percaya ini akan menguatkan, akan menjamah hidup kita semua. Jangan lupa tiap jam 5 pagi ada saat teduh, mari sholat saat teduh, dan bagikan link saat teduh kepada keluarga yang lain agar mereka juga dikuatkan Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapak terima kasih, bersyukur untuk ibadah hari ini, bersyukur untuk semua volunteers pelayan Tuhan yang sudah terlibat di dalamnya, dan bersyukur untuk semua jemaat yang bisa beribadah pada hari ini. Urapi, berkati kami semua Tuhan, kami tidak hanya mendengar firman, tapi jadi pelaku firman Tuhan. Berkati sepanjang minggu ini, kami aman dalam perlindungan Tuhan, kami sehat diberkati, bahagia bersama dengan keluarga kami. Tuhan tolong kami dalam pekerjaan kami, bisnis kami diberkati dalam nama Yesus. Omset kami Tuhan berkati, berdoa untuk ekonomi jemaat, Tuhan berkati, pulihkan dalam nama Yesus. Usaha-usaha dari rumah yang mereka jalankan diberkati Tuhan, rumah tangga mereka diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kepercaya ada mujizat, ada pertolongan daripada Tuhan, ada kesembuhan bagi yang sakit di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami percaya sepanjang minggu ini kami diberkati. Shalom bagi bangsa kami, kota kami diberkati, bangsa kami dipulihkan, kota kami diberkati, sembuh dari COVID dalam nama Yesus. Semua jemaat sehat diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa untuk persembahan jemaat-Mu, untuk perpuluhan yang mereka kembalikan, persembahan diakonia, pembangunan, dan semua yang terbaik yang mereka bisa berikan kepada Tuhan sebagai bukti bahwa mereka mencintai, mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk hati yang selfless, untuk hati yang generous Tuhan, yang mau berkorban bagi pekerjaan Tuhan, sehingga pelayanan di rumah ini tetap berjalan sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kami percaya apa kami tabur tidak pernah sia-sia, kami diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami di hadirat-Mu, terima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat saat ini. Tangan-Mu tangan berkatnya Tuhan, dalam segala hal yang Kau kerjakan dengan tangan-Mu, Tuhan buat berhasil, sukses, dan diberkati. Engkau tidak hanya diberkati, tapi Engkau jadi berkat, dan nama Tuhan dipermulakan lewat hidup-Mu. Berkat kemurahan, kasih sayang, kebaikan, kebahagiaan, kebesaran Tuhan memberkati, mengurapi hidup-Mu mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya, dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.